memimpikan sukses berarti tidak lepas kerja keras diimbangi doa. Kaukah itu? Nah, ini pertanyaan juga. Kemudian untuk judul yang kelima adalah dengan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah tanda tanya yang nomor 6. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel ini. Oke, kita lanjutkan untuk pembacaan buku ini. Yang pertama judulnya beberapa hal. Hal apapun itu perlu pertimbangan dan selalu diarungi tiap saat, dirasai dan nikmat bila mana kedatangan beberapa hal itu. Tentang apapun diterima kenyataan dan didasari dengan ikhlas. Menjaga sesuatu untuk arah yang lebih baik berarti itu memperbaiki diri Anda sendiri. Jadikan Anda sebagai orang baik, bila sulit jadilah terbaik. Bila sulit menjadi terbaik. Sikap rendah hati akan menjadikan hal lebih berwibawa, bukan dipandang bodoh atau tidak punya pengetahuan luas, akan tetapi menghindari dari sifat tinggi hati dan juga congkak dan pamer. Akankah kau mencoba atau hanya sekedar angan-angan? Ini perlu ditanyakan lagi. Untuk judul yang kedua adalah manual saja. Untuk apa modern bila tidak bisa? Ya, meskipun disuruh untuk belajar dan belajar lagi. Nah, ini ada dua yang harus diingat-ingat di hidup Anda. Yang pertama belajar babakan dunia dan kedua babakan akhirat. Kenapa harus manual, tidak modern? Coba sekarang ini sedikit sekali bila manual. Contoh saja, bermatlaah kitab banyak menggunakan PDF ataupun aplikasi. Jika seolah yang bercetak asli hampir dilupakan. Ambil segi positifnya saja, bila dengan modern, baik tidak ada salahnya. Meskipun pernah terlintas di pikiran Anda, tentu terkadang tidak sadar kalau sudah menjadi saat ini. Ini sudah kenyataan. Untuk judul yang ketiga adalah sedang apa? Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, janganlah gengsi lagi, karena menuruti gengsi akan menjadi sulit menjalaninya. Menentukan itu penting dan memilih juga sangat perlu. Sedikit orang merasa dirinya menikmati pekerjaan, namun tetap saja dijalani karena tuntutan, atau bisa dikatakan janji mencari nafkah demi keluarga. Salah mengartikan tentang pekerjaan, bisa gagal juga mendapatkan hasil. Lebih nikmat bila suatu pekerjaan didasari hobi atau suka. Sempatkan Anda berpikir tentang ini di saat sibuk-sibuknya dalam bekerja. Yang tahu jawabnya hanya dirimu sendiri. Ya, ini sedang apa? Untuk judul yang keempat adalah masa bodoh. Perkuatkan isi dalam hatimu dengan keimanan sempurna. Bila menurut orang lain tidak baik, itu biasanya karena ditimpahkan semua keadaan itu. Bila menurutmu baik, kok orang lain tidak setuju, maka alangkah baiknya tanyakan kepada hatimu sendiri, kawan. Bukan terus egois tak menentu. Lebih baiknya ukur kemampuan. Orang lain memandang apapun tentang dirimu, maka koreksilah dengan super teliti banget. Impian seseorang tak sama dengan impian dirimu. Bolehkah bermimpi asal yang menurutmu baik? Bila memimpikan sukses berarti tidak lepas kerja keras diimbangi doa. Kaukah itu? Nah, ini pertanyaan juga. Kemudian untuk judul yang kelima adalah dengan siapa.
Dengan siapapun tetaplah bisa tersenyum, meskipun masalah pribadimu berderet-deret banyak dengan bercampur-campur, karena orang lain belum tentu tahu masalahmu entah bagaimana. Kita belajar berdagang toko meskipun dalam masalah pribadinya berat, akan tetapi masih tersenyum melayani para pembeli dengan baik. Nah, apakah Anda pernah berpikir tentang ini? Ataukah sekarang dalam masalah ini, apakah juga menurut Anda tak berarti? Silahkan Anda berkomentar dengan disiplin, nanti bisa bersama-sama memperjelas ataukah menjadi acuan ini dengan siapa. Nah, masalah pribadi tersebut kita harus walaupun melayani misal bekerja di toko, melayani tetap tersenyum. Untuk judul yang keenam adalah bagaimana lagi. Menjaga perilaku terhadap teman atau saudara, apakah itu harus? Supaya hidupmu harmonis dan sejuk serta damai. Oleh sebab itu setiap berkata bertindak sebelumnya berpikir dahulu. Setiap orang mempunyai sifat berbeda-beda. Dalam kesempatan kali ini perlu kita membongkar lebih jelas lagi tentang kebingungan Anda. Perlu dengan siap siaga untuk menghadapi semua. Pertanyaan dalam hal ini hanya 4 saja. Pertanyaan untuk perlu pemahaman. 4 itu berkumpul dari sahabat untuk sahabat dan sahabatnya sahabat. Silahkan dipikir setelah mendengar. Dari sahabat untuk sahabat dan sahabatnya sahabat. Saya juga bingung. Untuk judul yang ketujuh adalah siapa dan mengapa. Tentu penuh tanda tanya, bukan? Siapa menunjukkan seseorang yang tentu tertuju pada salah satu orang yang dicintainya. Dan mengapa merujuk pada pertanyaan karena mendapatkan kekecewaan cukup mendalam. Walau semua itu tak pas dengan hati Anda, sangatlah hal yang wajar banget. Bila ada persamaan dalam bahasan berarti sehati. Bila mana ada seseorang merasa perih dalam hati karena cinta, walau dirayu sampai jurus terhebat pun responnya akan lambat dan perlu waktu. Pertanyaan adalah pernahkah Anda mengalami dan apa yang seharusnya Anda lakukan? Ini perlu jawaban dalam diri Anda sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul selanjutnya adalah berapakah. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi yang nomor selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.